Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Haryani. Pada kesempatan ini kita akan membahas kembali mengenai materi perkantoran, yaitu tentang peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran, part 1. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, juga komen pada video kali ini. Setiap pekerjaan yang dilakukan selalu membutuhkan peralatan dan perlengkapan untuk membantu agar pekerjaan cepat selesai. Sebagaimana yang telah dibahas dalam video sebelumnya mengenai sarana dan prasarana pengelolaan dokumen, bahwa dalam setiap kegiatan yang dilakukan di dunia kerja ataupun kantor, juga organisasi, membutuhkan yang namanya sarana, baik itu peralatan maupun perlengkapan untuk mencapai keberhasilan pekerjaan. Lalu, apa itu peralatan dan perlengkapan? Di sini peralatan dan perlengkapan menurut Liang Ji adalah segenap alat yang digunakan untuk mencatat, mengirim, menggandakan, dan mengelola bahan keterangan yang bekerja secara mekanis, elektris, elektronik, magnetik, atau secara kimiawi. Sedangkan peralatan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai office equipment atau sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam kantor yang menjadi media dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Lalu, apa sih perbedaan antara peralatan dan perlengkapan kantor? Peralatan sebagai sarana dalam pekerjaan kantor adalah semua alat yang digunakan untuk memperlancar dan mempercepat pekerjaan kantor. Sedangkan perlengkapan kantor sendiri dapat diartikan sebagai bahan dan barang yang digunakan secara langsung atau sebagai pelengkap peralatan yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan kantor. Selanjutnya, pengertian pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor menurut George R. Terry adalah penyampaian keterangan secara lisan dan pembuatan warkat-warkat tertulis dan laporan-laporan sebagai cara untuk meringkaskan banyak hal dengan cepat guna menyediakan suatu landasan fakta bagi tindakan pengawasan pimpinan. Suatu pekerjaan dikatakan sebagai pekerjaan kantor apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat pelayanan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, merembes ke seluruh bagian. Hal ini terjadi karena adanya sifat melayani, sehingga akan berdampak kepada semua bagian dalam organisasi. Yang ketiga, memiliki dampak ke semua bagian dalam organisasi. Oleh karena memiliki sifat pelayanan, maka pekerjaan kantor memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama, membantu tugas pokok dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, menyediakan keterangan bagi pimpinan organisasi dalam rangka mengambil keputusan atau tindakan yang tepat. Yang ketiga, membantu untuk melancarkan kegiatan operasional sehari-hari, sehingga organisasi mampu berkembang. Peralatan dan perlengkapan merupakan alat yang saling melengkapi, sama halnya dengan istilah sarana dan prasarana. Seorang pegawai atau karyawan organisasi dalam melakukan pekerjaan kantor, seperti yang dijelaskan di atas, tidak akan lepas dari peralatan dan perlengkapan kantor untuk memudahkan dan memperlancar tugasnya. Untuk itu, perlu adanya namanya peralatan kantor. Jenis peralatan kantor yang dibutuhkan dalam pekerjaan kantor harus standar tepat guna. Artinya, pemilihan terhadap peralatan kantor harus sesuai dengan jenis pekerjaan kantor yang dilakukan. Sesuai dengan pengelompokan pekerjaan kantor, menurut J.R. Terry, maka jenis peralatan yang dibutuhkan meliputi beberapa. Yang pertama, pekerjaan mengetik. Pekerjaan mengetik merupakan pekerjaan yang paling banyak dilakukan terkait dengan membuat dokumen dan berkomunikasi secara tertulis atau bahkan mengirim pesan tertulis melalui media massa. Sekarang ini hampir dilakukan setiap hari. Untuk itu, jenis peralatan yang digunakan adalah yang pertama ada ruang kerja dengan perlengkapan mebelnya. Merupakan ruangan di mana setiap orang dapat melakukan pekerjaan, khususnya mengetik,
dengan perlengkapan mebel berupa meja dan kursi kerja. Yang kedua, ada perangkat komputer. Merupakan peralatan yang dibutuhkan dalam membuat dokumen. Satu perangkat komputer biasanya terdiri dari monitor, keyboard, CPU, mouse, mousepad, speaker aktif, webcam, dan headset. Yang ketiga, ada laptop dan segala jenis merek smartphone yang digunakan dalam membuat, mengirimkan pesan, atau membuat konten tulisan yang akan diupload di media massa. Yang keempat, ada mesin pencetak atau pengganda dokumen. Contohnya seperti printer, mesin fotokopi, scanner, dan lain-lain. Yang kedua, pekerjaan menghitung. Pekerjaan menghitung menurut hasil penelitian J.R. Terry menunjukkan jumlah volume pekerjaan yang mencapai 19,5% dari seluruh pekerjaan kantor yang dilakukan. Pada jenis pekerjaan ini dibutuhkan alat berupa mesin hitung uang dan kalkulator, baik digital maupun manual. Contohnya seperti yang ada di gambar slide ini. Ini contoh, ada sebelah kiri ada gambar kalkulator dan di sebelah kanan ada contoh mesin hitung uang. Yang ketiga, checking atau memeriksa. Checking merupakan peringkat volume pekerjaan nomor 3 setelah pekerjaan menghitung. Peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan checking bisa dapat kalian lihat pada slide. Yang pertama ada numbering mesin atau mesin penomor. Kemudian ada staple, dating mesin atau tanggalan. Kemudian ada laser pointer, thermogun, fingerprint, CCTV. Selanjutnya ada gambar mesin penghancur, mesin laminating, serta kamera digital. Yang keempat ada filing atau menyimpan warkat. Peralatan yang digunakan dalam pekerjaan filing ada komputer, smartphone, juga ada alat penyimpanan daftar eksternal seperti yang ada di gambar, ada memory card, hard disk, dan juga flash disk. Yang kelima, telephoning atau menelpon. Jenis pekerjaan ini juga membutuhkan peralatan seperti pesawat telepon, smartphone, komputer, dan media elektronik lainnya yang digunakan dalam melakukan komunikasi langsung, seperti LCD, mikrofon, dan lainnya. Di sini juga sudah ada gambarnya, ada gambar telepon dan faksimil. Faksimil di sini juga digunakan sebagai alat komunikasi karena dilengkapi dengan telepon. Selain digunakan juga untuk mengirim dokumen. Keenam, duplicating atau menggandakan. Dalam pekerjaan kantor, penggandaan dilakukan pada pekerjaan mengetik, seperti mengcopy file, mengimport file, mengupload file, dan juga mengconvert file. Untuk jenis dokumen digital dalam melakukan penggandaannya, cukup menggunakan peralatan komputer atau laptop dan smartphone dengan perlengkapan jaringan internet dan aplikasi yang memadai. Sedangkan untuk pekerjaan penggandaan dokumen manual dapat dilakukan dengan mesin pengganda seperti yang tadi sudah dijelaskan. Di sini juga saya tampilkan contoh gambarnya seperti mesin fotokopi, printer, kemudian juga bisa risograph, stensil, dan juga yang lainnya. Ketujuh, ada mailing atau mengirim surat. Jenis pekerjaan pengiriman surat sekarang ini sudah lebih praktis dilakukan dan cepat diselesaikan. Karena sekarang ini surat sudah berbentuk surat elektronik. Kegiatan pengiriman dalam pekerjaan kantor tidak sekedar hanya mengirim surat saja, melainkan juga pengiriman dokumen lainnya, yang sekarang marak dilakukan oleh setiap kantor atau instansi, yaitu pengiriman dengan jasa kurir. Bahkan sekarang ini telah menjamur jenis layanan jasa pengiriman dokumen, juga barang. Untuk peralatan yang dibutuhkan dalam proses ini adalah komputer atau laptop yang dilengkapi dengan aplikasi jasa pengiriman. Dalam slide ini sudah saya sampaikan juga ada beberapa contoh dari jasa pengiriman barang ataupun dokumen. 8. Other atau lain-lain. Pekerjaan kantor yang dilakukan lain-lainnya seperti melakukan negosiasi terhadap bagian atau unit terkait dalam memberikan layanan, melakukan koordinasi dengan unit atau pihak lain. Semua kegiatan tersebut tidak membutuhkan peralatan yang berarti. Hanya saja, kadang dibutuhkan dokumen seperti kamera
yang sekarang ini sudah terdapat pada smartphone. Foto atau gambar yang diambil merupakan bukti dari kegiatan tersebut. Jenis peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pekerjaan kantor meliputi 3 hal. Yang pertama, perlengkapan kantor. Yang termasuk perlengkapan kantor adalah barang atau bahan yang dibutuhkan dalam pekerjaan kantor. Barang dan bahan tersebut merupakan bahan habis pakai atau yang melengkapi peralatan yang digunakan, seperti kertas, kalender, pensil, tinta printer, dan lainnya. Yang kedua, ada peralatan kantor. Peralatan kantor merupakan alat kantor yang digunakan untuk membantu pekerjaan kantor dan bersifat habis pakai atau memiliki nilai guna barang yang pendek. Contohnya seperti perfurator, stapler, gunting, labeling, stempel, dan lainnya yang menunjang pekerjaan kantor. Yang ketiga, mesin kantor. Mesin kantor merupakan alat kantor yang tidak habis pakai dan memiliki nilai guna lebih panjang. Biasanya, perlengkapan yang dibutuhkan meliputi daya listrik, baterai, program atau aplikasi, dan lainnya yang menjalankan proses kerjanya. Prosedur penggunaan peralatan kantor. Prosedur merupakan standar kerja yang harus dilakukan seseorang dalam bekerja menggunakan peralatan dan perlengkapan kantor. Pada umumnya, penggunaan atau pemakaian peralatan dan perlengkapan kantor perlu memperhatikan beberapa hal. Di sini ada 7 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama ada jenis pekerjaan, yang kedua jumlah kebutuhan bahan dan alat, yang ketiga ada waktu penggunaannya, 4 jenis bahan yang dibutuhkan, 5 tempat penyimpanan, 6 prosedur peminjaman, dan yang terakhir 7 ruang kerja. Demikian pembahasan kali ini mengenai peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran. Di video berikutnya akan dibahas kembali untuk part 2-nya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video kami di channel Haryani. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.